Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas pembelajaran jarak jauh kita mulai. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 11 semester pertama dengan judul Hakikat Demokrasi Indonesia. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu konsep atau peta konsep yang akan Ibu sampaikan atau yang berkaitan dengan materi pada saat ini ya. Di sini ada makna demokrasi, ada macam-macam demokrasi, kemudian ada guru demokrasi universal, ada nilai demokrasi Pancasila dibandingkan demokrasi lainnya ya. Ini untuk keutamaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lain. Kemudian bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis yang secara normatif maupun empirik. Kemudian ada prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan demokratis. Dan terakhir ada pilar demokrasi di Indonesia. Baik, sebelumnya kalian akan Ibu jelaskan mengenai pengertian demokrasi ya. Ini demokrasi itu sendiri ini berasal dari Yunani bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan, atau dengan kata lain ini pemerintahan rakyat atau rakyatnya di sini yang memegang kekuasaan ya, mengatur kekuasaan. Nah, kontrol dengan kata yang kontrol ada di rakyat. Berikutnya ini adalah macam-macam demokrasi ya. Macam-macam demokrasi kalau dilihat dari penyaluran kehendak rakyat itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau dilihat dari fokus perhatiannya itu ada 3, ada demokrasi formal, material, dan gabungan. Kemudian jika dilihat dari prinsip ideologi sebuah negara, ada negara yang menggunakan demokrasi liberal, negara pengguna demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Kemudian kalau dilihat dari hubungan antara aparatur pemerintah itu ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi sistem parlementer, demokrasi sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi sistem referendum dan inisiatif. Baik, untuk berikutnya Ibu akan jelaskan macam-macam demokrasi itu sendiri. Perhatikan, ini demokrasi kalau dilihat atau ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat itu ada demokrasi langsung, yaitu di mana di sini rakyat secara langsung memilih atau wakilnya atau memilih yang akan duduk di pemerintahan. Jadi rakyat memilih secara langsung orang-orang yang ditunjuk untuk duduk di pemerintahan atau di parlemen. Atau dengan kata lain, rakyat langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Ya. Ada demokrasi perwakilan, di mana dalam hal ini rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen. Kemudian ada demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan ini ya adalah demokrasi penggabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Jadi yang baik-baiknya saja yang diambil, ya. Yang demokrasi langsung, yang baiknya diambil, kemudian demokrasi perwakilan juga seperti itu. Ya, di sini rakyat demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakilnya di DPR, kemudian dewan itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Kemudian lanjut ke demokrasi jika ditinjau dari titik berat yang menjadi perhatiannya itu ada demokrasi formal. Demokrasi formal itu nama lain dengan liberal. Demokrasi material atau komunis, dan demokrasi gabungan atau gabungan antara demokrasi formal dengan demokrasi material. Demokrasi formal itu adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Ya. Dengan kata lain, pada demokrasi formal atau liberal ini, rakyat diberikan kebebasan untuk berpolitik atau dalam bidang ekonomi, bahkan sampai bidang sosial dan budaya. Ya, demokrasi formal. Kemudian material. Nah, material ini kebalikan dari yang di sini. Demokrasi ini menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, ya. Nah, sedangkan dalam bidang politik itu kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Jadi dalam hal ini yang komunis atau demokrasi material merupakan kebalikan dari demokrasi liberal. Kalau di sini rakyat diberikan kebebasan untuk seluas-luasnya, nah sedangkan yang di sini rakyat dikekang. Dalam artian tidak diberikan kebebasan untuk berpolitik atau mengembangkan usahanya dalam bidang ekonomi atau berbudaya atau sosial, ya. Kemudian demokrasi gabungan ini adalah penggabungan antara demokrasi formal dengan demokrasi material. Jadi yang baik-baiknya saja yang diambil. Keburukan dari demokrasi formal ataupun demokrasi material itu dihilangkan. Ya, lanjut. Nah, ini kalau dilihat dari prinsip ideologinya, ini demokrasi terbagi 3. Ada yang namanya demokrasi liberal, ada yang namanya demokrasi komunis, ada demokrasi Pancasila. Ya, ini kalau dilihat dari prinsip ideologi yang digunakan oleh suatu negara. Baik, Ibu jelaskan apa yang maksud dengan demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, serta hak asasi bagi warga negaranya. Cirinya antara lain golongan mayoritas dan minoritas. Ini adanya golongan mayoritas dan minoritas. Artinya di sini ada golongan yang pengusaha, yaitu golongan yang atau yang memiliki modal lebih, dan golongan minoritas ini golongan pekerja, ya. Nah, pekerja yang bekerja di para pengusaha ini. Nah, kemudian penggunaan sistem voting, oposisi, demonstrasi, serta multi partai. Ini seperti yang dianut oleh negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, Eropa, dan beberapa negara Eropa. Amerika juga menggunakan demokrasi liberal. Lanjut ke demokrasi komunis. Nah, demokrasi komunis ini merupakan demokrasi yang membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan
yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Ya, jadi demokrasi komunis ini adalah demokrasi di mana agama itu ditiadakan karena dianggap candu. Dengan beragama, mereka menganggap bahwa seorang agamawan itu akan hidup sesuai dengan tuntutan kitab sucinya, ya, kitab sucinya. Jadi mereka umumnya tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya ketuhanan, ya. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan inilah yang sangat dilarang oleh bangsa Indonesia, ya. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang agamis, yaitu mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Demokrasi komunis ini muncul adanya paham komunis. Ya, paham komunis itu yang terjadi di Uni Soviet tahun 1926. Tahun 2 abad ke-19 muncul pertama di Uni Soviet. Paham Uni Soviet ini kemudian menyebar ke beberapa daerah dan masih dipertahankan di negara Cina untuk saat ini. Umumnya, negara yang menguasai sistem komunis ini hanya dikendalikan oleh satu partai, yaitu Partai Komunis, di mana Partai Komunis itu menguasai bidang-bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip demokrasi komunis ini adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara. Jadi rakyat dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Nah, komunisme ini sangat membatasi demokrasi dan rakyatnya, karenanya komunis juga disebut anti-liberalisme. Ciri-ciri komunis itu atau demokrasi komunis ini: satu, adanya kepercayaan, melarang adanya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi mereka tidak mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta. Mereka menganggap bahwa bumi tercipta dengan sendirinya. Ya. Kemudian, dua, membenci kelompok intelektual dan cendekiawan, karena orang-orang inilah yang terus berpikiran dan terus mencari konsep-konsep pemikiran-pemikiran baru, karenanya dilarang oleh kaum komunis ini. Yang tiga, mengagung-agungkan kelompok pekerja, buruh, dan petani. Perekrutan mereka adalah kelas bawah, terutama para pekerja, para buruh, dan petani. Ya, lanjut. Nah, ini sekarang demokrasi Pancasila. Ibu akan jelaskan demokrasi Pancasila. Perhatikan. Nah, demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, dan disemangati dan didasari oleh Pancasila. Atau demokrasi Pancasila itu dengan kata lain adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sila-sila Pancasila. Itu sila pertama sampai sila kelima. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian nanti diimplementasikan pada demokrasi Pancasila, demokrasi yang ada di Indonesia. Lanjut. Kalau dilihat demokrasi berdasarkan hubungan antara aparatur negara, ini ada 3 macam. Ada 4 macam. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi dengan sistem parlementer,
demokrasi sistem referendum dan inisiatif, dan terakhir demokrasi sistem pemisahan kekuasaan. Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum ini adalah dalam sistem ini, demokrasi ini, rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum atau pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Nah ini sistem ini digunakan oleh negara yang penduduknya sedikit. Jadi untuk negara yang penduduknya banyak tidak dapat menggunakan demokrasi dengan sistem referendum ini. Nah, contoh negara yang masih menggunakan demokrasi ini adalah negara bagian Swiss yang disebut dengan kanton. Lanjut. Nah, demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif, ini pembuat undang-undang, untuk membentuk kabinet atau kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Ini demokrasi parlementer, sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif. Jadi dalam hal ini, badan legislatiflah yang mengendalikan sebuah pemerintahan. Nanti dari badan legislatif ini menunjuk seseorang yang akan menjabat sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini adalah Perdana Menteri. Nah, selain itu, badan legislatif ini atau parlemen ini juga mengangkat para menteri yang nantinya akan diperbantukan untuk presiden. Ciri lainnya dalam hal ini presiden atau para menteri yang diangkat oleh parlemen atau badan legislatif itu nantinya bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada Perdana Menteri. Ini dalam sistem parlementer, ini bisa kalian lihat ketika dia menjabat sebagai kepala negara, ini bisa dipegang oleh raja atau presiden. Ini hanya sebatas lembaga saja. Kemudian kekuasaan yang nyata tidak nampak. Kepala negara ketika sebuah negara menganut sistem parlementer. Kemudian kekuasaan legislatif ini dipegang oleh kabinet atau dewan menteri. Dalam pembukaan undang-undang, presiden hanya mengesahkan saja. Bisa dipahami ya. Lanjut ke kekuasaan eksekutif. Nah, ini dipegang oleh kabinet atau dewan menteri. Kemudian dalam menjalankan tugasnya ini tugas bertanggung jawab pada DPR. Nah, eksekutif. Ingat, eksekutif inilah sebagai pemimpin atau yang mengendalikan pemerintahan. Nah, dalam hal ini Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri nanti bertanggung jawabnya kepada ini, presiden atau parlemen. Nah, parlemen atau DPR ini selain mengangkat Perdana Menteri, dia juga mengangkat para menteri yang akan membantu Perdana Menteri. Berikutnya, sistem demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Nah, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Nah, dalam sistem ini, kekuasaan legislatif, ini kekuasaan legislatif adalah pembuat undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres.
Ya, kekuatan eksekutif dipegang oleh presiden dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Nah, ini demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Kemudian demokrasi melalui referendum, ya. Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum ini adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Nah, sistem referendum ini menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada dua cara referendum, ya. Ada referendum obligator. Nah, obligator itu atau wajib ini lebih menekankan pada pemungutan suara rakyat, ya, yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Sedang rencana undang-undangnya sifatnya tidak wajib, ya. Penekanan. Nah, ini referendum fakultatif. Referendum fakultatif itu adalah menekankan pada pungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib, ya. Lanjut berikutnya, ini demokrasi modern dengan sistem presidensil. Nah, prinsip-prinsip demokrasi modern dengan sistem presidensil memiliki ciri khas, yaitu pemisahan yang tegas antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, serta pemisahan yang tegas antara badan legislatif, ya, dan badan eksekutif. Nah, ini badan legislatif kan tugasnya membuat atau memegang kekuasaan undang-undangan, yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Nah, pemisahan yang tegas antara badan dimaksudkan agar badan suatu dengan lainnya tidak saling mempengaruhi dan mencampuri kewenangan yang dimiliki. Demokrasi ini diterapkan oleh Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat menganut sistem pemisahan kekuasaan secara tegas. Berikutnya, ya. Nah, ini prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ini ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berbeda berubah. Kemudian menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan terakhir menjamin tegaknya demokrasi. Ya. Nah, ini kalian lihat, ini adalah Sokoguru Demokrasi Universal. Itu ada namanya kedaulatan rakyat, di mana rakyatlah yang memerintah. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, dalam hal ini persetujuan rakyat. Kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas ini dijamin. Kemudian jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang tegak, bebas, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, atau pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian yang terakhir ada nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, itu Sokoguru Demokrasi di Indonesia. Sekarang kita bicarakan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini memiliki nilai lebih dibanding dengan demokrasi negara lain. Demokrasi provinsi mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, ya. 1. Kesamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab ya secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Kemudian mewujudkan rasa keadilan sosial. Kemudian ada pengambilan keputusan dengan musyawarah atau mufakat dan mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Ya, ini baik. Nah, ini perjalanan secara normatif negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya nih, ya, dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pasal 1 itu berbunyi, Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Yang kedua, ayat kedua berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 ayat 2, nah ini sebelum amandemen berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Kemudian yang B, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, ini setelah amandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lanjut, dalam Konstitusi RI RIS ya, pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2-nya berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Nah, ini dalam UUDS Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan ya, Ayat 2-nya, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Lanjut, nah ini ya secara empiris. Kalau yang tadi di sini ini secara empiris, secara normatif. Nah sekarang secara empirisnya. Secara empiris, sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Orde Reformasi. Negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan dan fluktuatif. Fluktuatif artinya turun naik. Lanjut,
Prinsip-prinsip yang dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, ini kalian bisa lihat. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Dan 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ya. Kemudian 10 pilar demokrasi di Indonesia. Bisa dilihat. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, serta demokrasi yang berkeadilan rakyat. Ya. Baik, terakhir. Salah satu pilar demokrasi itu ini adalah namanya yang trias politika, yang membagi ketiga kekuasaan negara. Itu ada unsur eksekutif, ini yang menjalankan pemerintahan, yudikatif, badan pengadilan, dan legislatif yang membuat undang-undang. Nah, ini berdemokrasi berlandaskan 2 ide, kedaulatan di tangan rakyat atau rakyat sebagai sumber kekuasaan. Nah, Abraham Lincoln, salah satu mantan Presiden Amerika, itu menyatakan ada 4 macam kebebasan. Apa saja? Ada kebebasan beragama, freedom of religion, kemudian kebebasan berpendapat, freedom of speak, kebebasan kepemilikan, freedom of ownership, dan terakhir kebebasan bertingkah laku atau personal freedom. Ya. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu mohon kalian kembali membuka buku paket yang telah disiapkan oleh sekolah, kemudian kalian samakan dari penjelasan-penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.